Nah, Saya ini. Terus. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fintech Syariah, Bapak Tisna Sanjaya, dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini dan juga memperhatikan presentasi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai analisis perbandingan mekanisme pembiayaan peer-to-peer lending pada PT Alami Fintech Syariah dan juga pada PT Pembiayaan Digital Indonesia ada kami. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Samuli Anugrah. Yang kedua ada Dea Rusmaliana. Dan yang terakhir ada Lesti Melati. Oke, untuk mengefisienkan waktu teman-teman, marilah kita langsung saja beranjak kepada sisi pematerian yang akan disampaikan oleh para presenter yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai profil dari kedua platform peer-to-peer lending, yaitu PT Alami Fintech Syariah dan juga pada PT Pembiayaan Digital Indonesia atau ada kami yang akan disampaikan oleh para presenter. Kepadanya saya persilakan. Oke, untuk yang pertama ini mengenai profil dari PT Alami Fintech Syariah dan PT Pembiayaan Digital Indonesia atau ada kami. Nah, yang pertama dari PT Alami ini sudah berdiri sejak April tahun 2019 sebagai platform pendanaan peer-to-peer syariah yang memiliki tujuan untuk memudahkan gaya hidup atau hijrah finansial dan menyebarkan nilai-nilai syariah. Adapun layanan yang diberikan oleh PT Alami Fintech Syariah adalah seorang nasabah dapat menjadi pemberi pembiayaan ataupun penerima pendanaan. Jadi, seorang nasabah dapat memilih untuk menjadi penerima pembiayaan atau menjadi pemberi pembiayaan. Kemudian, pada PT Pembiayaan Digital Indonesia atau ada kami, ini merupakan sebuah platform peer-to-peer lending online lokal yang menyediakan pinjaman kredit tanpa agunan. Namun pada ada kami ini itu tidak berlandaskan pada prinsip syariah. Nah, pada pembiayaan di ada kami ini itu prosesnya sangat cepat dan juga mudah. Adapun produk-produknya berupa pinjaman tunai, kemudian ada kami investment dan juga ada kami payment. Barangkali seperti yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada presenter yang pertama sudah membahas mengenai profil kedua platform tersebut. Selanjutnya kita akan beranjak, kita membahas mengenai mekanisme peer-to-peer lending pada kedua platform ini. Yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, boleh di next. Nah, yang pertama ada mekanisme peer-to-peer lending pada PT Alami Fintech Syariah. Oke, disclaimer dulu ya teman-teman, PT Alami ini merupakan platform fintech syariah yang bergerak dalam salah satunya itu dalam peer-to-peer lending. Dan juga PT Alami ini dia sempat meraih penghargaan terkait peer-to-peer lending, yaitu pada tahun 2000 sekitar 2021-an teman-teman. 2020 mohon maaf. PT LM ini mempunyai produk peer-to-peer lending yaitu invoice financing. Produk peer-to-peer lending pada PT kami ini mendapatkan penghargaan sebagai winner best Islamic peer-to-peer lending finance platform tahun 2020. Penghargaan ini diberikan kepada platform pembiayaan peer-to-peer lending yang paling outstanding dalam menerapkan prinsip pembiayaan syariah. Nah, salah satu produknya itu ada invoice financing ini yang sangat best seller istilahnya ya di pada PT Alami Fintech Syariah ini. Nah, terkait mekanismenya teman-teman bisa lihat di layar di PPT kami itu sudah ada skema peer-to-peer lending. Dalam peer-to-peer lending di PT Alami ini dia melibatkan 3 pihak. Yang pertama ada pendana, yang kedua ada penyelenggara PT Alami, dan yang ketiga ada UKM atau wirausaha. Nah, dari para pendana ini, mereka yang mempunyai atau memiliki surplus dana,
menyalurkan dananya tersebut kepada penyelenggara atau PT Alami ini. Nah, PT Alami ini dia menyalurkan juga kepada wirausaha yang defisit keuangannya atau dananya. Dalam PT Alami ini dikhususkan untuk UKM atau wirausaha. Mengapa? Karena dalam invoice financing ini mereka akan mendapatkan modal dan juga ataupun pelunasan hutang terkait usaha tersebut seperti itu. Jadi dikhususkan dalam peer-to-peer lending PTLM ini untuk para wirausaha atau UKM. Adapun mekanismenya nanti setelah diberikan dana oleh penyelenggara ini dijalankan usahanya oleh UKM. Nah, dari usaha tersebut kan sudah menghasilkan aset ya, laba. Nah, nanti ada pembagian ujrohnya kepada penyelenggara dari PT Alami ini dan juga dari nanti pendana juga mendapatkan ujrohnya atau bagi hasilnya seperti itu. Nah, ada juga terkait fitur-fitur invoice financing ya teman-teman. Yang pertama adalah pembayarannya itu mulai dari 1 juta sampai 2 miliar. Terus juga ada margin ujroh ini kisaran dari 10% sampai 16%. Dan juga biaya layanannya ini kisaran 1% sampai 25%. Tenor waktu mulai dari 14 sampai 180 hari. Dan juga skema pengembalian di akhir tenor. Dan yang paling penting ini dalam skema peer-to-peer lending ini PT Alami menggunakan akad wakalah bil ujroh teman-teman. Nah, terkait mekanisme pembiayaan financing ini, yang pertama itu tentunya penerima pinjaman atau pembiayaan ini mengajukan melalui website dulu. Mengajukan, terus juga penerima pinjaman ini mengirimkan berkas identitas seperti KTP dan juga yang harus ada itu seperti NIB perusahaannya ataupun NIB usaha yang sedang dijalaninya. Karena apa? Karena ini khusus untuk wirausaha, teman-teman. Terkait legalitas usahanya dan juga bisa jadi nanti diminta tagihan atas piutangnya untuk melihat sejauh mana pengembalian dananya seperti itu. Terus juga nanti penerima pendanaan ini harus memiliki invoice yang belum terbayarkan. Nah, setelah itu nanti PT Alami menganalisis pengajuan. Nah, jika disetujui, PT Alami ini nanti memberikan pendanaan dan melakukan jasa penagihan. Seperti itu. Jadi seperti itu terkait mekanisme dari peer-to-peer lending pada PT Alami Fintech Syariah. Selanjutnya terkait mekanisme peer-to-peer lending pada PT Adakami. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau misalnya ini tuh hanya dua pihak, teman-teman. Hanya peminjam dan juga yang meminjamkan. Seperti itu. Dan adapun ada yang harus diperhatikan dalam peer-to-peer lending di Adakami ini. Yang pertama, produknya itu ada dua, teman-teman. Jadi produknya itu tanpa anggunan. Seperti itu. Ada metode pembayaran itu harian, dan juga ada yang cicilan. Nah, kalau harian itu 21 sampai 28 hari, kalau cicilan itu per bulannya hingga 12 kali. Nah, ada yang harus diperhatikan dalam peer-to-peer lending Adakami ini. Biaya layanannya atau bunga pinjaman itu sebesar 0,3%, teman-teman. Ada bunganya. Terus juga jika nanti mengalami kerugian ataupun gagal bayar, itu dikembalikan lagi kepada peminjam. Jadi pihak Adakami tidak akan menanggung apapun itu atas kerugian yang dilakukan. Terus juga ada limit pinjaman itu ditentukan secara otomatis. Ini bisa jadi dari penghasilannya dan juga dilihat dari yang lainnya. Terus juga waktu pencairan ini cukup cepat, teman-teman. Beda dengan fintech syariah, 1 kali 24 jam kalau Adakami pencairannya. Terus juga tidak ada batas pekerjaan, pendapatan atau kondisi keuangan. Berbeda dengan yang tadi fintech, itu khusus untuk wirausaha. Nah, kalau PT Adakami ini tidak ada khusus-khususan. Ini umum untuk siapapun itu yang kepepet banget mau pinjam dana ataupun butuh dana cepat. Gitu. Nah, terkait mekanisme pembiayaannya itu sama. Teman-teman bisa mengajukan pinjaman pada aplikasi Adakami, terus nanti bisa mengisi data pribadi terkait KTP dan akun itu, terus juga memilih nominal pinjaman dan tenor pinjaman itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, nanti setelah
teman-teman pilih nominal, terus channel pinjaman, nanti nunggu 1 kali 24 jam untuk pencairan dana. Setelah itu, setelah adanya dana teman-teman dicairkan, teman-teman berkewajiban untuk mengembalikan nominal dan tenor pinjaman serta bunga yang berlaku pada tanggal jatuh tempo yang disepakati. Jadi seperti itu terkait mekanisme peer-to-peer lending pada PT Pembiayaan Digital Indonesia atau ada kami. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman kita akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan kedua platform tersebut dalam mekanisme peer-to-peer lending. Akan disampaikan oleh presenter Lesti kepadanya di sini. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis perbedaan dan kesamaan antara mekanisme peer-to-peer lending alami dan PT Ada Kami. Yang pertama dari perbedaannya dalam segi prinsip pembiayaan alami beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan Ada Kami menggunakan model konvensional tanpa batasan yang ditawarkan. Kemudian dalam segi produk pinjaman, alami menyediakan produk yang sesuai dengan hukum Islam, sementara Ada Kami menawarkan pinjaman tanpa agunan dengan bunga tetap yang lebih fleksibel. Kemudian, dalam segi keamanan dan sertifikasi, Ada Kami memiliki sertifikasi ISO menunjukkan pengguna, sedangkan alami lebih menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasionalnya. Kedua, yaitu dalam kesamaannya. Dalam atau Ada Kami beroperasi cara platform peer-to-peer lending yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Keduanya menyediakan marketplace di mana informasi tentang peminjam dapat diakses oleh para investor. Kemudian, dalam regulasi OJK, kedua platform telah terdaftar dan beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku dalam. Kemudian dalam segi proses pengajuan pinjaman. Proses pengajuan pinjaman di kedua platform melibatkan pendaftaran akun, pengisian data pribadi, dan analisis kredit untuk menentukan kelayakan peminjam. Pinjaman yang disetujui kemudian ditransfer dari lender atau ke broker atau dari pemberi pinjaman ke penerima pinjaman. Secara keseluruhan, meskipun kedua platform memiliki kesamaan dalam model bisnis dan regulasi, terdapat perbedaan utama yang terletak pada prinsip operasionalnya dan jenis produk yang mereka tawarkan. Sekian dari segi persamaan dan perbedaannya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter Lesti yang telah menjelaskan mengenai kesamaan dan perbedaan. Oke, lanjut teman-teman. Di sini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kedua platform tersebut dari PT Alami Fintech Syariah dan juga PT Pembiayaan Digital Indonesia ada kami terkait mekanisme peer-to-peer lending yang akan disampaikan oleh presenter Dea. Kepadanya disilakan. Oke, untuk yang pertama ini analisis kelebihan dan kekurangan dari PT Alami Fintech Syariah. Nah, yang pertama, kekurangan dari PT Alami Fintech Syariah ini pembiayaannya itu terbatas, jadi hanya untuk UMKM atau UKM saja. Kemudian yang kedua, prosesnya itu cukup rumit karena mungkin memerlukan dokumen legalitas usaha dari UMKM-nya tersebut. Kemudian tidak adanya pinjaman tunai tanpa agunan untuk kebutuhan pribadi atau konsumtif karena memang PT Alami Fintech Syariah ini ditujukan untuk yang memiliki usaha. Nah, sementara ada kelebihan dari PT Alami Fintech Syariah ini. Yang pertama,
PT Alami Fintech Syariah ini melakukan pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Jadi transaksi yang digunakan ini menggunakan akad-akad syariah seperti wakalabil ujroh, dan transaksinya juga menggunakan prinsip transparansi dan keadilan. Kemudian yang kedua, proses pencairannya itu cepat ketika memang semua syarat sudah terpenuhi. Jadi ketika semua syarat sudah terpenuhi, maka proses pencairan itu akan cepat gitu. Dan yang ketiga, dapat membantu UMKM yang memiliki kekurangan dana untuk menjalankan usahanya. Dan juga proses pembiayaan ini mudah karena dilakukan melalui platform online. Jadi sehingga nasabah itu tidak perlu datang ke kantornya. Kemudian dari PT Pembiayaan Digital Indonesia atau Ada Kami, nah kekurangan dari Ada Kami ini sendiri yaitu pinjamannya itu memiliki tingkat risiko yang tinggi karena itu tanpa agunan ya, dan juga adanya risiko gagal bayar yang akan membebani peminjam. Yang mana ketika terjadi teror penagihan gitu yang dilakukan ketika nasabah belum dapat membayar pinjaman sesuai tanggal jatuh tempo. Nah, biasanya itu pihak Ada Kami itu akan menghubungi nasabah untuk menanyakan terkait pembayaran. Bahkan ada yang sampai menghubungi pihak lain yang memang dicantumkan sebagai nomor darurat ketika mengajukan pinjaman. Kemudian bunga yang diterapkan pada pinjaman ini relatif tinggi karena dihitung per hari. Jadi ketika diakumulasikan untuk 1 tahun itu tidak masuk akal karena bunganya itu sangat tinggi. Dan itu tadi apabila terjadi keterlambatan pembayaran, nasabah harus membayar bunga keterlambatan tersebut. Kemudian, sementara ada kelebihan dari Ada Kami ini sendiri. Yang pertama itu tidak memerlukan agunan. Jadi nasabah dapat dengan mudah mengajukan pinjaman. Bahkan ketika data yang mereka masukkan itu tidak sesuai pada realitanya, itu bisa saja. Kemudian yang kedua, proses pengajuan dan pencairan dananya itu mudah dan cepat karena melalui aplikasi, dan juga bisa dananya itu cair pada hari yang sama. Dan ketiga, pinjaman yang diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan dana dengan cepat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada para presenter yang telah menjelaskan mengenai tadi ada profil, terus mekanismenya, terus ada persamaan perbedaan, juga tadi terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada para audiens. Ini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, pembandingan mekanisme pembiayaan pada kedua platform peer-to-peer lending, yaitu jika pada PT Alami Fintech Syariah, peer-to-peer lending ini terbatas pada pembayaran UMKM saja. Adanya bagi hasil dan ujur antara ketiga pihak yang terlibat. Serta dalam mekanisme pembiayaan ini memakai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, berbeda dengan PT Ada Kami, dan mekanisme pembiayaan ini diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan dana cepat. Tidak ada kualifikasi khusus terdapat bunga dan limit kredit yang sudah disesuaikan dan harus dibayar oleh peminjam. Nah, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.